Baik, perkenalkan nama saya Nikadek Febri Wirayanti Dewi, NIM 18103002. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu Ibu Dewa Ayu Agung Tantri Pramawati. Soal yang pertama yaitu sebutkan layanan yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR yang kalian ketahui. Jadi, Bank Umum dan BPR itu sama-sama menghimpun dana dari masyarakat, di mana Bank Umum menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan Bank BPR itu berupa simpanan tabungan dan deposito. Selanjutnya, Bank Umum dan BPR sama-sama menyalurkan dana ke masyarakat, di mana berupa kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Yang ketiga yaitu Bank Umum memiliki jasa-jasa bank lainnya yang tidak dimiliki oleh BPR, yang terdiri dari transfer antar bank, bank card, inkaso, cek wisata, serta penerimaan setoran seperti pembayaran sekolah atau penerimaan beasiswa dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan secara ringkas bagaimana bank memperoleh sumber dana. Jadi, bank itu terdapat 3 sumber dana. Yang pertama itu dana yang berasal dari bank itu sendiri, di mana dananya itu diperoleh dari setoran modal pemegang saham dan cadangan-cadangan yang dimiliki oleh bank tersebut. Yang kedua ada dana yang berasal dari lembaga lainnya, di mana ketika bank tersebut mengalami kesulitan dalam pencairan, maka bank tersebut akan meminta bantuan kepada lembaga lainnya, yaitu pihak kedua seperti bank-bank lainnya dengan cara peminjaman antar bank, kredit likuiditas Bank Indonesia, saham dan obligasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu dana yang berasal dari masyarakat, di mana bank itu akan membuka layanan berupa setoran tabungan, simpanan deposito, giro, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan secara singkat bagaimana bank mengalokasikan dana. Jadi, bank itu mengalokasikan dana itu dengan cara membeli berbagai aset yang dianggapnya sangat menguntungkan bank itu sendiri, di mana bank itu akan berlomba-lomba mencari dan menggali terus aset-aset apa sih yang nantinya akan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang oleh bank itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu apa peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Jadi peran Bank Indonesia sebagai bank sentral itu yang pertama ada mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga ada menetapkan kebijakan moneter, di mana sejak kapan terjadinya inflasi, sejak kapan terjadinya deflasi, itu adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Selanjutnya yang terakhir ada sebagai penyedia dana terakhir bagi bank-bank umum lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.